Tak selamanya pandemi COVID-19 membuat kreativitas jadi tumpul. Sebaliknya, ide dan gagasan brilian bisa muncul saat tubuh terkurung di kamar karena tak bisa kemana-mana. Salah satunya dialami Vina Mulyana, konten creator yang wajahnya kini malang melintang di TikTok dan Instagram. Jadi waktu pandemi itu tuh memang banyak banget juga orangnya kan di layoff, terus jadi kesempatan untuk mendapat kerja tuh kan lebih sulit dibanding sebelumnya gitu kan. Yes. Mungkin mereka udah nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus akhirnya curhat kemana, curhatlah di TikTok. Dan videonya sampailah ke aku gitu kan ya. Meski dibuat dengan peralatan serta fasilitas yang minim, video yang dibuat Vina mendapat tanggapan positif. Sepekan setelah diunggah, videonya langsung populer. Dalam sebulan pengikutnya sudah 100.000 hingga kini mencapai 4 juta lebih. Dulu juga masih gagu. Si gagu terus masih cut gitu kan, berkali-kali take gitu. Jadi juga dulu pertama kali bikin konten juga nggak langsung bagus. Warganet pada umumnya kerap berkeluh kesah kepada Vina seputar sulitnya memasuki dunia kerja. Mulai dari cara membuat CV yang benar, kegamangan menembus tahapan interview, hingga beratnya beban kerja mereka di kantor. Aku bisa menyebut itu dengan apa, finding clarity lah gitu. Karena banyak orang yang udah buat CV, udah coba untuk latihan wawancara gitu. Tapi ternyata dia masalah utamanya itu dia nggak tahu sebenarnya dia mau kerja di mana atau minatnya tuh apa. Sahabat Liputan6.com, pandemi COVID-19 menghantam semua sektor. Membuat beberapa orang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan pengharapan. Tapi tentunya tidak untuk seseorang yang satu ini yang akan berbincang bersama kita. Justru dari kegelisahan beberapa orang, dia membuat konten yang inspiratif dan juga edukatif. Tentunya bermanfaat untuk kita. Langsung saja, spesial di Bincang Liputan 6 hari ini bersama saya Sheila Oktarina, kita akan berbincang bersama Vina Mulyana. Hai Vi. Halo Sheila. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah. Senang nih ya bisa ketemu akhirnya ngobrol gitu ya, karena sebelumnya kan aku cuma scroll di media sosial nih ngeliat tips and trick dari Vina gitu loh ya. Sahabat Liputan6.com pastinya nggak asing juga ngeliat Vina yang memang berbagi tips yang penting banget nih, apalagi buat yang mau daftar kerja gitu ya, mau ngelamar kerja. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu sama Vina lebih dekat. Boleh diceritain gak sih sepak terjangnya dari awal berkarir sampai sekarang? Dari awal berkarir sebenarnya dulu ketika lulus kuliah, pertama kali karirnya itu jadi jurnalis atau wartawan di Liputan6.com. Wow. Jadi kalau misalnya sahabat Liputan6.com agak scroll ke bawah itu kayaknya masih ada deh archive berita-berita yang aku tulis gitu ya di sana. Aku jadi wartawan di Liputan6 tuh kira-kira 3,5 tahun. Habis itu baru ada tawaran waktu itu kerja jadi communication specialist di Kementerian BUMN. Buat Bu Menteri waktu itu ya. Nah, abis di kementerian kurang lebih 1,5 tahun, baru akhirnya pindah ke main ID di BUMN Tambang gitu dan berkarir sampai sekarang. Kira-kira kayak gitu. Oke, tapi kalau dulu kuliahnya awalnya kan pertanian nih Iya. Terus tiba-tiba bisa nyebrang ke sini tuh Iya, gimana? emang murtad. Jadi memang awalnya tuh kuliah memang di pertanian, tapi semester 5, semester 6 tuh udah ngerasa kayaknya memang ini tuh bidangnya nggak terlalu pas gitu ya. Aku ngerasa memang kompetensi dan minat yang aku miliki itu lebih banyak di dunia komunikasi sama HR gitu. Ya udah, akhirnya setelah lulus kuliah, terus kemudian memilih kerjaannya sampai sekarang alhamdulillah di bidang komunikasi dan HR. Kira-kira kayak gitu. Oke, tapi pas dulu lulus SMA nih, ya kan terus akhirnya bisa masuk ke pertanian, ada nggak sih pengen bercocok tanam nih? Kenapa Enggak bisa juga. milih itu gitu? Karena memang dulu waktu SMA tuh kayak kita nggak benar-benar ada gambaran gitu ya dunia kuliah dan kayak jurusan-jurusannya itu kan kayak gimana gitu. Dulu sesimpel milih pertanian tuh karena dari semua pelajaran IPA, biasa anak SMA kan egonya masih tinggi ya.
nggak mau terlalu heboh gitu, akhirnya milih pelajaran yang paling disuka. Waktu itu memang suka biologi gitu. Jadi waktu milih universitas, oke lah yang mana ya jurusan yang banyak biologinya, kayaknya ini jurusan bagus deh gitu. Karena nama jurusannya tuh bagus, agroteknologi gitu. Tapi waktu aku masuk di dalam, oh belajar bertani. Terus di masa-masa kuliah gitu kan sampai akhirnya ngambil S2-nya itu marketing komunikasi Iya, gitu komunikasi. kan, itu apa yang melatar belakangi setelah akhirnya tahu oh passion gue di sini nih? Iya, jadi memang waktu kuliah itu akhirnya karena udah nggak terlalu pas, maksudnya suka sih sama dunia pertanian, tapi rasanya kok kalau dari bidang kompetensi kayak kurang pas nih kayaknya aku di sini gitu ya. Ya udah aku nyari deh tuh banyak ikutan kegiatan-kegiatan di luar kampus, kayak ikutan klub fotografi, ikutan kemudian jadi pers mahasiswa. Dan ternyata di kegiatan itu aku malah suka gitu ya. Dan ternyata baru ketemu, oh kesukaannya memang di sini, anak ini nih gitu. Akhirnya itu sebenarnya mendasari, ya udah waktu kerjanya di bidang komunikasi, jadi wartawan gitu ya. Dan waktu itu juga akhirnya dapat kesempatan S2, lanjut kuliah juga di bidang komunikasi juga, Markom gitu. Jadi udah akhirnya jalannya ke sana gitu. Oke, terus kita kan sering ngelihat dia tuh membuat konten ya yang sangat inspiratif gitu loh. Bahkan ini penghargaan ini bisa kita lihat ini nanti juga akan diceritakan lebih lengkap sama Vina ya. Tapi awal akhirnya kamu niat bikin konten gitu apa sih? Jadi awal mulanya tuh memang nggak ada niatan banget Shell, kayak gue mau jadi konten kreator gitu, itu nggak ada. Itu tuh cuma gara-gara pas pandemi. Terus kalau diingat kita semua harus di rumah aja, gitu ya nggak sih, kayak nggak boleh kemana-mana. Terus bete dong ya kan, biasa bisa jalan-jalan ke mall, bisa jalan-jalan ke luar kota, terus akhirnya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mencobalah untuk mencari hiburan. Ketemulah salah satu aplikasi namanya aplikasi TikTok gitu, kayak kelihatan kayaknya sini banyak video lucu deh gitu. Oke lah untuk killing the boredom gitu kan. Download aplikasi itu terus ya udah scroll aja buat nyari video lucu sebenarnya biar ketawa-ketawa aja biar gak stres. Ternyata entah gimana caranya aplikasi itu tuh kayaknya bisa ngelihat aku tuh sebagai seorang pekerja kantoran gitu loh. Jadi selain video-video lucu yang emang aku cari, itu tuh banyak juga video-video yang keluar tentang dunia pekerjaan. Salah satunya adalah curhatan para pencari kerja. Jadi waktu pandemi itu tuh memang banyak banget juga orangnya kan di layoff, terus jadi kesempatan untuk mendapat kerja itu kan lebih sulit dibanding sebelumnya gitu kan. Mungkin mereka udah nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus akhirnya curhat kemana, curhatlah di TikTok. Dan videonya sampailah ke aku gitu kan ya. Masuk FYP tuh Masuk ya? FYP, bener. Sebagai orang yang dulunya kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak nyambung sama sekali, I've been there, I've done that gitu. Jadi kayak merasa relate banget nih sama curhatan yang ada di sini. Dan aku merasa kayak, aduh kasihan banget ya, dia nggak bisa cerita kemana-mana, nggak bisa nemu solusi, curhatlah di media sosial gitu. Ya udah, sesimpel itu akhirnya bermodalkan sama dulu pernah jadi wartawan gitu ya, pernah tahu caranya buat skrip, pernah tahu caranya sedikit-sedikit untuk bisa pakai kamera, bisa ngedit walaupun nggak bener-bener expert, bermodalkan HP yang sampai sekarang juga aku pakai, tinggal aku taruh, terus aku ngomong aja gitu soal pekerjaanku ya, memang waktu itu aku jadi HR gitu, dan ternyata nggak disangka videonya tuh lumayan banyak yang suka dan rame gitu. Ya udah akhirnya dari situ sampai sekarang deh gitu ceritanya kira-kira. Oke, tapi kan awalnya dalam melihat konten orang yang di FYP gitu ya, sampai akhirnya masuk nih orang yang lagi cari kerja, lagi di wilayah foto segala macam. Terus akhirnya ngelihat itu timbullah, oke deh gue mau bagi tips nih, apalagi memang bidang kamu HR gitu ya. Dari situ berarti memang. Bener dari situ aja, dari nggak tega ngeliatin orang yang curhat gitu, karena curhatnya tuh mungkin aku nanti bisa liatin ya, beneran nangis gitu loh, macam-macam. Ada yang dia itu baru lulus kuliah gitu ya, terus mungkin kuliahnya tuh bukan dari universitas ternama, bukan di kota besar juga, dia nggak bisa dapat kesempatan karena pas pandemi. Ada juga cerita tentang kayak ibu rumah tangga gitu ya, yang dia udah sempat kerja, terus dia harus resign karena ngurus anak, dia mau balik kerja lagi, pandemi nggak bisa dapat kerja gitu, sementara dia harus membantu perekonomian keluarganya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang aku ngerasa aduh kasihan banget ya orang-orang ini tuh nggak bisa dapet yang satu hal yang bisa membantu mereka gitu. Sesimpel gitu aja, akhirnya ya udah aku buat video dengan berharap orang-orang ini tuh nggak perlu lagi akhirnya nanti curhat-curhat di TikTok gitu. Dan udah dapet kiat-kiatnya dari konten kamu gitu ya. Ini secara
face to face nih ya, boleh dong dibagi tips-tipsnya, kiat-kiatnya untuk mungkin bisa ngelamar kerja tuh yang pas, atau mungkin beda jurusan ya kayak tadi. Oke, misalnya aku jurusan matematika gitu kan, tapi aku pengen Nggak nyambung juga ya, Sa? komunikasi. Nah itu Iya, iya. apa tips-tipsnya? Sebenarnya balik lagi kalau kita ngomongin soal career preparation ya, atau persiapan masuk ke dunia profesional, hal pertama yang harus dilakukan itu bukan langsung buat CV atau latihan wawancara kerja. Tapi memang hal pertama yang dilakukan dulu itu adalah kita kasih waktu atau menyisihkan waktu untuk refleksi sama diri kita sendiri. Nanya gitu, sebenarnya aku tuh suka di bidang apa sih gitu, minat aku di mana, dan kalau bisa ngelihat kompetensi kita juga boleh gitu ya. Aku bisa menyebut itu dengan apa, finding clarity lah gitu. Karena banyak orang yang udah buat CV, udah coba untuk latihan wawancara gitu. Tapi ternyata dia masalah utamanya itu dia nggak tahu sebenarnya dia mau kerja di mana atau minatnya tuh apa. Apalagi kalau ngadepin quarter life crisis, Betul. Jadi memang harus yang mulai dari refleksi dulu, kira-kira tuh saya cocoknya karirnya kerja di mana ya gitu, atau saya suka apa ya, misalnya sesimpel itulah ya. Passionnya gitu. apa gitu. Betul. Dari sana kemudian baru dijajak itu kira-kira perusahaan mana aja yang paling cocok sama minat atau kompetensi yang kita punya. Baru dari situ, baru akhirnya buat CV, akhirnya latihan wawancara kerja gitu. Jadi memang harus prosesnya dari situ dulu gitu. Banyak profesional muda mungkin ya yang aku bilang dan aku ketemu, banyak yang nanya gitu, setiap hari tuh DM Instagram aku tuh udah kayak posko pengaduan Kemenaker gitu. Jadi banyak banget gitu ya curhatan tentang dunia kerja yang ada di sana gitu. Tapi sebenarnya sumbernya tuh satu gitu. Ada yang nanya, "Kak, udah bener belum CV-nya? Kak, kayak gini tuh gimana sih?" Tapi aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu sebenarnya dia tuh maunya kerja di mana gitu, dan nggak bisa nih perjalanan yang aku miliki saat ini itu disamain sama orang lain tuh nggak bisa gitu. Karena kan kita punya values-nya masing-masing kan beda-beda juga kan gitu. Jadi it always start with how you reflect yourself gitu kan. Kemudian kalau misalnya bingung, aduh gimana ya, gue bagusnya cocoknya kerja di mana? Coba deh diskusi sama orang-orang terdekat, kayak orang tua, kerabat gitu. Yang kemudian mereka bisa ngasih masukan gitu tentang karir atau step selanjutnya yang pengen kita ambil, kira-kira gitu. Oke, kalau dari Vina sendiri semua konten-konten kan ide-ide kamu sendiri yang memang ya udah sebagai HR. Betul. Dan memang salurkan pengalaman gitu. pribadi juga. Nah, pengalaman pribadi emang dulu pengalaman pribadi kamu pernah nggak sih ngerasa susah lamar kerja? Pernah. Masa? Pernah, jadi memang waktu itu akhirnya bisa masuk ke media, itu tuh gara-gara waktu akhir perkuliahan, aku ikut Amanoni Jakarta kan. Oke. Jadi itu kayak bisa dibilang sekedar quote on quote magang lah di dunia komunikasi. Gitu, akhirnya itu yang mendasari untuk akhirnya bisa oke, anak ini masuk gitu. Tapi banyak temenku juga yang mau cross karir ya, atau pivoting nih, misalnya jurusannya apa, karirnya apa gitu. Cuma bermodalkan jurusan aja tuh sulit gitu, tanpa bener-bener dapat kesempatan hands on di dunia profesional gitu. Jadi waktu dulu sih susahnya itu waktu dapat nyari magang gitu. Aku kan memang udah pengen magang tuh nggak di jurusan aku ya. Tapi untuk dapat itu tuh susah banget gitu. Nah, untungnya sekarang kan udah banyak ya program-program di universitas tuh yang kayak membekali mahasiswanya gitu. Gak hanya kuliah. Nah, kalau dulu kan zaman aku gak ada tuh. Jadi ya udah akhirnya aku harus cari di luar gitu. Oke. Terus boleh di-spill ya tipis-tipis dari berkonten-konten Ria ini yang sangat bermanfaat tentunya buat sahabat liputan6.com, dan ada 3 ini nih. Boleh diceritain nggak ini, Vin? Iya, jadi karena memang nggak ada target, terus memang suka ya gara-gara itu pandemi, dan buat konten tuh jadi stress release waktu itu di 2020-2021. Akhirnya ternyata dilakukan secara konsisten kan. Aku tuh awal-awal malah hampir setiap hari selalu bikin konten. Maksudnya selalu bisa upload konten. Oke, minimal tapi itu kamu juga WFH posisinya? Masih WFH. Okay. Jadi semuanya aku lakukan setelah kerjaan kantor beres. Gitu. Jadi setiap hari itu pasti upload konten gitu ya, dan banyak yang suka gitu. Udah mulai terus-menerus banyaklah pengikutnya, banyak followersnya terus bertumbuh gitu. Suatu hari akhirnya dikontak sama TikTok gitu, terus dikasih tahu bahwa aku bisa masuk nominasi yang ini nih gitu. Jadi setiap tahun kan memang TikTok tuh melakukan yang namanya TikTok Awards ya. Jadi dia tuh kayak kasih penghargaan ke kreator-kreator yang dianggap baik lah dan bagus lah gitu. Terus aku masuk ke nominasi Learning and Education gitu sama beberapa kreator lain yang memang kontennya tuh di bidang edukasi lah istilahnya. Ada yang soal craftsmanship kayak crafting, ada yang soal pendidikan, ada yang tebak-tebakan ya kayak gitu-gitu. Nah kemudian ya udah oke, terus ke sana nggak pernah
berharap apa-apa ya taunya dapat penghargaan gitu. Alhamdulillah kan, ya udah alhamdulillah lah gitu. Terus dari situ kemudian makin banyak media yang ngobrol segala macam. Salah satunya kemudian aku dikontak Forbes gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya dia masuk tuh karena kayak gini sih, sebenarnya cuma mau liputan, mau ngobrol gitu ya. Terus ternyata mereka juga lagi ada program buat Forbes 30 Under 30 gitu. Waktu itu akhirnya dari jurnalisnya bilang, Mbak Vina kayaknya profilnya cocok nih untuk kita masukin ke sana gitu ya. Kita masukin ya Mbak gitu, tapi keputusannya semua akan dari editor Asia karena ini kan dari tingkat Asia gitu. Oke, 2 bulan nunggu, akhirnya dikasih tahu dapat yang Forbes 30 Under 30 Indonesia dan Asia gitu kira-kira. Oke, kalau YouTube? YouTube tuh jadi waktu itu memang aku kan mulai ngonten itu formatnya video pendek dan satu-satunya platform yang bisa ngasih kesempatan buat video pendek itu kan TikTok di awal-awal, ya kan? 1 menit ya itu ya? Dulu bahkan cuma 1 menit ya, maksimal 1 menit. Nah kemudian karena memang video pendek ini formatnya banyak banget yang suka, akhirnya beberapa platform kan juga mengadaptasi, salah satunya kan YouTube gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa, nggak semua orang tuh punya TikTok kan gitu, karena TikTok itu kan biasanya surfing the Gen Z lah gitu, yang lebih muda gitu. Akhirnya aku upload juga beberapa kontenku tuh di YouTube gitu, biar orang tuh bisa lihat, orang kemudian juga bisa relate gitu. Dan ternyata rame juga di YouTube, akhirnya udah dapet juga deh. YouTube Short ya berarti ya? Ini YouTube Shorts, ini makanya namanya Vina Mulyana Shorts gitu. Jadi memang sampai saat ini ya, karena aku juga kan masih kerja, aku tuh masih belum bisa untuk bikin video panjang gitu. Karena it takes a lot of time dan a lot of effort gitu ya untuk bikin video yang panjang. Tapi soon mungkin? Iya nggak tahu juga sih. Tapi memang saat ini fokusnya tuh di video pendek. Video pendek gitu. ya? Video pendek. Singkat, padat, dan jelas. Iya, maksimal tuh mungkin 1 menit 30 detik lah gitu. Dan kalau aku bikin video pendek itu kan sekali syuting tuh mungkin bisa 5, mungkin bisa 7 gitu. Dimana akhirnya kemudian video itu aku simpen, terus aku edit, kalau senggang baru nanti aku upload gitu. Jadi kalau banyak yang nanya, gimana caranya masih jadi ibu-ibu HRD juga jadi konten? Ya kontennya dibikin pas weekend sebenarnya, ditabung gitu. Soalnya kan bikin konten 30 detik kan nggak akan sesusah itu ya. Susah sih kalau misalnya Iya, kalau baru ya. Kayak dalam waktu singkat 1 menit 30 detik itu kita mau ngomong apa, itu gimana caranya? Script. Nanti mungkin aku tunjukin kali ya. Jadi aku pasti buat script dulu, terus aku baru syuting biasanya. Gitu. Jadi scripting, terus habis itu aku tabung kontennya, terus habis itu baru nanti aku uploadnya cicil gitu. Jadi misalnya nih sekarang libur gitu, aku syuting 7. Jadi seminggu ke depan aku udah punya stok konten. Kamu Jadi, bikinnya part 1, part 2 juga? enggak. Bener-bener aku nggak pernah part-partan mah. Jadi bikinnya langsung selesai gitu. Nah, karena kan nyebelin kayaknya part-partan. bener ya, jadinya kentang gitu ya, nanggung. Kamu kan berbagi tips nih di situ. Sedangkan kadang kan tips itu panjang dan banyak. Tapi bisa mempersingkat dalam waktu durasi yang 1 menitan itu gimana? Bisa semuanya lengkap tersampaikan gitu? Bikin per angle kali ya. Balik lagi maksudnya kerja jadi wartawan dulu tuh jadi bikin aku punya modal yang cukup gitu untuk bisa meramu. Oh misalnya ngomongin let's say soal gaji, itu angle-nya tuh kayak misalnya 20 gitu. Ya gaji buat A, gaji buat B, gaji kalau misalnya ditolak apa segala macam, itu tuh angle-nya macam-macam gitu. Jadi ya itu juga sih yang bikin aku tuh lebih mudah gitu ya untuk bisa meramu konten. Dan yang kedua, aku kalau misalnya teman-teman lihat kontenku kan kayak aduh kok ini banget ya, kayak lancar banget ya, itu sebenarnya karena skrip ya. Jadi aku pasti bikin skrip agar kemudian karena waktunya singkat, cuma 30 detik, 45 detik, 1 menit gitu. Aku tuh ketika ngomong bener-bener to the point. Jadi nggak ada omongan-omongan yang terlalu panjang, terlalu bertele-tele gitu sih. Oke, langsung straight on the point aja gitu ya. Dan itu dihafal? Dihafal. Awal nggak dihafal sih, maksudnya biasanya kayak 1 baris syuting, terus habis itu kemudian lupa terus lihat 1 baris lagi syuting, itu nanti kan bisa diedit cut to cut ya. gitu. Oke, dan ngeditnya edit sendiri nih, denger-denger nih katanya. Dulu ngedit sendiri 1 tahun kalau nggak salah ya, ngedit sendiri, terus habis itu kemudian ada beberapa kerja sama masuk, sekarang udah ada editor freelance sih. Itu kan text time banget ya, kita bikin konten terus habis itu ngetik, biasanya kan ada captionnya tuh, nulis-nulis sampai ngedit sendiri, itu bisa memakan waktu berapa lama misalnya? Total kalau misalnya semua dilakukan sendiri mungkin sekarang 30 menit kali ya. Itu cepet loh. Cepet ya? Cepet loh itu. Karena cuma kontennya kan cuma 30 detik, cuma 45 detik, nggak yang 1 jam gitu.
Dan editannya juga nggak heboh, editannya kan cuma cut kan, gitu. Kalau mungkin kalau misalnya aku yang jadi vlogger gitu harus ada shot ini, shot itu, mungkin itu lebih kompleks gitu. Tapi kan so far beberapa konten aku tuh cuman aku ngomong di kamera, udah, that's it, gitu doang. Gitu. Jadi secara editing juga harusnya nggak terlalu heboh. Oke. Dan editing semuanya pakai HP, nggak ada pakai laptop gitu nggak ada. Nggak pakai PC gitu Nggak ya, ada. nggak yang ribet gitu ya. Oke. Nah, sepak terjang di dunia content creator gitu ya. Pernah nggak sih ada tantangan yang ibaratnya gimana ya? Pasti kan orang tuh ada stucknya ya bikin konten. Ada BT-nya juga. Itu gimana kamu ngatasin? Akhirnya istirahat gitu. Jadi ya kalau misal dulu tuh awal-awal kan setiap hari ya Shell ya. Setiap hari tuh upload gitu. Terus lama-kelamaan capek juga ya kalau misalnya harus setiap hari. Akhirnya sekarang dijatah sih. Seminggu mungkin upload konten tuh sekitar 5-6 aja gitu. Jadi ada satu hari yang benar-benar aku tuh nggak buka media sosial sama sekali. Ya udah habisin waktu sama keluarga, terus kayak istirahat gitu. Berarti metodenya itu postingnya setiap weekend atau everyday? Jadi syuting sekali dalam satu minggu, apapun itu biasanya sih memang weekend syutingnya, atau kalau lagi libur, abis itu baru diupload setiap hari, atau biasa diupload seminggu 5 kali atau seminggu 6 kali gitu. Dan itu kuncinya konsisten ya? Harus konsisten, iya memang. Memang kunci dari jadi kreator tuh harus konsisten sih. Mau jadi kreator apapun. Tapi kan kadang ada capeknya dong, apalagi Iya. kan kerjaan kamu tuh banyak gitu ya dari Iya. kantor gitu kan. Pasti weekend tuh pengennya healing, mau Iya, jalan-jalan, iya, mau iya. apa, tapi harus kebeban, aduh harus ngonten lagi nih. Iya. Kan kadang melawan malas itu susah, itu gimana? Ya awal-awal sih akhirnya karena seneng ya, maksudnya proses untuk membuat konten itu jadi stress relief juga buat aku sebenarnya gitu. Jadi kalau capek di kantor, stress relief itu buat konten gitu. Jadi kayak proses mengedit, proses buat skrip itu sebenarnya tuh salah satu proses aku untuk bisa mencari hiburan, jadi hiburan juga buat aku gitu. Kan harus research, harus apa gitu. Yes. Gitu. Jadi ya udah akhirnya dikerjain juga gitu. Oke, luar biasa banget ya sahabat liputanam.com. Kalau gitu coba kita gali nih ya dulu pengalaman dia pas jadi jurnalis. Ini pernah nggak sih ada hal yang menyebalkan sebagai jurnalis? Mungkin pas pengalaman-pengalaman kamu liputan atau apa gitu? Ada juga sih. Ya dulu kan karena memang backgroundnya tuh nggak pernah tahu cara untuk nulis atau liputan gitu. Bukan anak Vkom lah awalnya. Jadi pertama kali terjun ke lapangan tuh masih nggak paham caranya ngomong, caranya buat nulis, terus tulisannya masih jelek gitu. Ya paling ceritanya dulu dimarahin editor, dimarahin editor, terus kayak kalau online kan harus cepet gitu ya Shell semuanya, paling diteleponin, ini beritanya kok belum turun, kayak gitu-gitulah. Tapi ya semua itu bagian dari pengalaman dan perjalanan karir sih. Sahabat liputanam.com, kalau kita ngeliat Vina ini kan jago banget ya ngomong di depan kamera ya kan, apalagi sekarang kita ngeliat di media sosial gitu loh. Dulu pas jadi jurnalis sempat kepikiran nggak sih pengen jadi presenter? Dulu pertama kali masuk liputan tuh malah jadi presenter sebenarnya gitu. Tapi kemudian waktu itu desk bisnis juga lagi butuh reporter gitu ya. Terus aku mikir aku juga pengen gitu, ada bisa nulisnya juga gitu. Akhirnya udah ke desk bisnis. Sebenarnya kemampuan untuk bicara kayak gini tuh karena dilatih sih Sel gitu, nggak yang bener-bener langsung tiba-tiba bisa ngomong gitu, enggak, dulu juga masih gagu si gagu terus masih cut gitu kayak berkali-kali take gitu. Jadi juga dulu pertama kali bikin konten juga nggak langsung bagus, coba aja deh scroll video TikTok yang paling bawah gitu, itu masih ngeliatnya tuh kayak masih mukanya tuh satu layar pokoknya satu layar gitu, masih jelek banget lah. Tapi karena makin biasa gitu ya, jadi akhirnya sekarang juga udah lebih enak gitu, udah lebih enjoy kalau misalnya ngomong gitu. Bisa karena terbiasa. Bisa karena berarti terbiasa, ya. betul. Dulu berarti kamu kok bisa masuk di bisnis sih jurnalisnya? Karena memang suka, karena memang Suka pengen aja? belajar, karena memang pengen belajar. Itu satu. Terus yang kedua, seru gitu kayaknya kan. Soalnya kan dealingnya sama perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya gitu. Yes. Di situ juga sebenarnya kenapa teman-teman tuh mungkin mikir, kok Mbak Vina tuh pinter banget ya soal BUMN. Itu sebenarnya karena pas di wartawan, aku tuh ditaruhnya waktu itu liputan BUMN. Gitu. Dan jadi itu akhirnya ngebuka jalan ya masuk BUMN. Oh kayaknya harus beralih juga nih. mungkin mau ke desk bisnis. boleh. Abis ini ada lowongan nggak BUMN? Oh, udah buka lagi nih sekarang. Bener banget. Nah itu juga rekrutmen BUMN kamu juga berbagi tips and triknya ya gitu ya. Jadi memang pertama kali aku masuk TikTok waktu itu tuh yang bahas soal HR tuh nggak cuma aku memang.
gitu. Jadi banyak juga yang bahas soal HR, bahas soal dunia kerja gitu. Karena soal buat CV, wawancara itu kan hal basic ya gitu. Kayak nggak harus jadi HR pun sebenarnya kamu bisa kasih tips dan trik gitu. Kayak itu kan tips dan trik komunikasi aja. Cuma yang waktu itu bikin aku berbeda karena aku tuh spesifik ngomongin pasti tentang BUMN gitu. Dan aku tuh cukup kaget juga ternyata ketika aku ngomongin BUMN ada market yang lumayan signifikan gitu yang ternyata tertarik sama dunia ini gitu karena waktu 2021 pembahasan yang banyak dibahas itu mostly soal PNS gitu. Soalnya kan BUMN sama PNS kan ya walaupun sama-sama afiliasi sama negara cuma kan beda ya dari segi perusahaan gitu. Jadi mungkin bisa dibilang waktu itu aku kreator pertama yang ngomongin soal BUMN waktu itu. Jadi niche-nya tuh bener-bener langsung niche BUMN gitu. Apalagi minat orang ini kan masih banyak ya yang pengen kerja di BUMN. Betul, gitu. Aku tuh nggak tahu ternyata sebanyak itu. Aku kira kayak lebih banyak orang pengen jadi PNS. Tapi bentar, pegawai BUMN itu PNS? Enggak, beda. Statusnya pegawai BUMN. Oh, wait, ini kan ada P3K, ada PNS. Nah terus statusnya pegawai BUMN? Iya, statusnya pegawai BUMN. Jadi kan ada pegawai swasta, ada pegawai BUMN gitu. Karena kalau PNS kan jatuhnya dia abdi negara ya, jadi kayak ya di bawah kementerian gitu, di bawah Kemenpan RB lah istilahnya. Kalau BUMN ya perusahaan, kayak perusahaan tapi memang afiliasi, memang sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Oke, tapi sistem kerjanya itu udah langsung karyawan tetap atau ada kontrak atau gimana? Ada masa percobaan dulu waktu itu, ada masa probation, percobaan, ada probation tetap, ada probation beberapa lama gitu ya, terus kemudian ada tes untuk jadi pegawai tetap, kira-kira gitu. Tapi memang BUMN itu kan banyak ya perusahaannya, nggak cuma yang BUMN yang kita kenal aja gitu kan. BUMN itu banyak. Tergantung BUMN juga sih sebenarnya soal ketenaga kerjaan ini gitu. Oke. Kadang kan kalau kita berpikir jadi PNS itu ada pensiunan. Kalau pegawai BUMN? Pegawai BUMN ada juga pensiunannya, tapi nggak kayak PNS skemanya, beda gitu. Jadi lebih ke ini sih biasanya ya, kalau soal benefit biasanya gitu, kenapa orang suka pengen jadi kerja di BUMN, benefit, terus kayak kestabilan perusahaan, terus sistem perusahaannya juga udah jadi gitu, jenjang karirnya udah jelas gitu, dan dia kan afiliasi negara ya gitu, jadi biasanya apa yang dilakukan, proyek-proyek yang dilakukan itu biasanya lebih didahulukan gitu dari penugasan negaranya. Kira-kira kayak gitu deh. Oke, jadi tertarik nih ya. Tapi sebenarnya susah nggak sih masuk BUMN? Susah atau enggaknya menurut aku mungkin tergantung ya. Tapi aku bisa bilang sebenarnya untuk jadi karyawan BUMN itu jalurnya banyak. Nggak cuma misalnya fresh graduate, abis baru lulus kuliah, ikut rekrutmen fresh graduate itu ada. Ada juga aku tuh jatuhnya waktu itu masuk BUMN tuh professional hire sebenarnya. Karena kan sebelumnya udah kerja di liputan kan gitu. Jadi professional hire udah pernah kerja terus masuk BUMN gitu. Ada juga yang dia ikut rekrutmen bersama. Sekarang juga lagi buka nih rekrutmen bersama BUMN kan. Itu juga bisa masuk gitu. Jadi jalurnya juga banyak sebenarnya. Oke, tapi ini mungkin jadi pertanyaan sahabat liputan6.com semuanya ya. Ini nitip pertanyaan nih ya, Mbak Sheila mau nanya nih. Orang dalam tuh penting gak sih? Jadi aku tuh selalu bilang bahwa yang namanya modal ketika kita mau berkarir itu ada 3. Yang pertama tuh clarity, yang tadi aku bilang ya, kita tuh harus tahu sebenarnya passion kita, kompetensi kita, minat kita tuh apa. Yang kedua itu kompetensi. Jadi agar kita tuh bisa dipilih lah di antara ratusan atau ribuan pelamar yang masukin lamaran yang sama. Kompetensi betul, yang sesuai sama posisi yang dituju. Dan ada yang ketiga namanya connections atau relasi. Itu juga salah satu modal yang banyak orang overlook gitu. Banyak juga yang bilang ke aku atau komen juga yang masuk ke aku ya, kayak ngapain sih kasih tips gitu, nanti juga kerja kalah sama orang dalam. Hey, saya kasih tahu ya, bahwa semua dari kita tuh sebenarnya punya orang dalam, tapi nggak semua dari kita tahu cara memanfaatkannya dengan baik. Cara pemanfaatan yang tidak baik itu yang disebut dengan nepotisme. Jadi misalnya saya kenal sama Bapak A gitu ya, terus saya bisa masuk ke perusahaan itu tanpa prosedur yang berlaku, itu yang namanya nepotisme kan. Iya. Nah gimana cara memanfaatkan relasi itu dengan baik adalah misalnya nih, Sheila mau ikut rekrutmen bersama BUMN. Terus kemudian Sheila mau masuk perusahaan A gitu ya. Kamu tahu nih ada satu alumni di kampus kamu dulu gitu ya yang juga
pernah yang juga sekarang bekerja di perusahaan A, kamu telepon dia atau kamu hubungi dia untuk nanya-nanya, dulu rekrutmen di perusahaan A tuh kayak gimana sih, hal-hal apa saja kemudian yang harus saya lakukan, saya perbaiki gitu ya. Terus boleh nggak kalau kamu tuh ngasih saya referensi kayak gitu-gitu. Dan Sheila juga tetap gitu mengikuti prosedur yang ada gitu. Nah itulah yang disebut dengan memanfaatkan relasi dengan baik. Kenapa sebenarnya connection ini penting? Kalau misalnya kita ke pasar, kita belanja cabai misalnya, kita bayarnya pakai apa? Pakai uang kan? Duit, ya? Pakai uang kan? Nah, uang itu adalah alat tukar kalau kita lagi berbelanja. Tapi kalau kerja, alat tukarnya itu beda. Alat tukarnya namanya trust atau kepercayaan. Yes. Nah, trust itu, kepercayaan itu nggak bisa tiba-tiba tumbuh begitu saja. Apalagi bagi kita yang pertama kali kenal, ya nggak? Nggak mungkin dong tiba-tiba kayak gue langsung bisa nih percaya sama nih orang, kan gak bisa gitu. Makanya kenapa relasi itu penting, agar kemudian kita itu bisa dapetin trust orang lewat referensi, lewat rekomendasi gitu. Akhirnya kemudian orang itu bisa masuk atau bisa kerja di perusahaan yang dia inginkan. Makanya kenapa kalau teman-teman kemudian mau ngelamar di perusahaan A, itu ditanyain kan, kamu bisa dapat kontak gak orang yang dulu pernah kerja sama kamu? Itu tuh salah satunya adalah bukan hanya untuk ngelihat kredibilitas kita, tapi juga untuk bisa membangun trust tadi, kepercayaan itu. Tapi sebagai HR nih, misalnya kan banyak ya HR ini bagiannya, misalnya rekrutmen nih, kan kadang kita naruh CV kan terus diwawancara, ditanya-tanya nih dulu di perusahaan lama tuh ini ada kontaknya, itu beneran nggak sih HR-nya tuh telepon? Ada, beneran. Bahkan ada pihak ketiga gitu ya, untuk beberapa proses kayak rekrutmen yang memang itu rekrutmennya dia itu ditunjukkan untuk bisa, misalnya si pegawai yang masuk lewat rekrutmen itu disiapkan untuk jadi pemimpin. Kita bilangnya MT ya biasanya, manajemen trainee. Itu tuh proses background check-nya itu lebih rigid gitu, lebih bener-bener lebih detail. Bahkan ada perusahaan yang sampai nyewa third party atau perusahaan sendiri untuk background check si anak itu. Sampai didatengin rumahnya itu beneran ada. Serem juga. Jadi untuk bukan hanya melihat background ya, tapi untuk menambah kepercayaan gitu. Karena kenapa sampai sebegitunya? Karena kan perusahaan akan investasi ya. Kalau untuk mereka yang masuk di MT misalnya, perusahaan kan investasi besar nih. Di anak ini dia akan dikasih training, akan dikasih semua fasilitas yang mungkin pegawai biasa lewat jalur biasa nggak dapet gitu. Nah makanya proses background check yang kayak gitu tuh sampai sebegitunya. Sampai misalnya di media sosial kita juga dicek-cek Ya, semuanya. benar. Wah kalau misalnya kita sempat galau-galau postingan alay gitu gimana ya, jadi malu juga. Iya makanya memang ya nggak apa-apa sih galau-galau gitu. Makanya kita juga harus paham mana kira-kira hal-hal yang bisa di-upload atau diunggah di media sosial, dan memisahkan juga mana hal-hal yang memang dikonsumsi pribadi aja gitu. Nah itu kuncinya sahabat lip6.com ya kan, jadi harus hati-hati bikin konten ya, karena kalau misalnya ngelamar kerja dicek nih sama ibu HR nih ya. Mungkin nggak aku ya, ada tim di belakangnya. Tim. Oke, HR kan banyak tipenya, tadi kamu Betul, udah sempat spill. betul. Kamu bagian apa? Kalau aku bagian sekarang diamanahi di Culture and Employee Experience. Sebenarnya itu adalah mengurusi tentang budaya kerja dan pengalaman pegawai di perusahaan itu gitu. Jadi sebenarnya dunia HR itu nggak terbatas sama lo ngerekrut, lo ngurusin gaji, enggak gitu ya. Kita tuh pokoknya ngurusin orang itu di perusahaan dari dia masuk sampai dia keluar. Either keluarnya gara-gara resign atau keluarnya gara-gara pensiun. Jadi dari dia masuk, nanti dia dapat gaji, terus pekerjaannya bagaimana, pengalaman dia seperti apa, sampai nanti akhirnya dia keluar, itu semuanya kita urusin gitu. Nah aku tuh bagian tengah-tengahnya itu, memberikan pengalaman sehingga kemudian pegawai itu setidaknya betah lah kerja di sana, kira-kira gitu. Oke, berarti kan sedikit banyak juga kamu tahu dong ya karakter-karakter pegawai lah ya sebagai orang HR gitu, maintenance seperti itu. Nah menurut kamu nih, kita kan masuknya di generasi milenial ya. Betul. Kita kan pasti menemukan orang yang ada tipenya tuh baby boomer. Mungkin nih ya nih, kamu sebagai HR, aku pegawai. Ada nih, aku milenial terus ada senior atau apa yang baby boomer nih. Terus datang sharing sama kamu, bagaimana cara menghadapinya? Gitu. Sebenarnya lebih ke cara berkomunikasinya aja sih gitu ya. Jadi apa pesan yang mau kita sampaikan gitu ya ke senior atau ke atasan gitu yang secara generasi mungkin atau secara jarak usia itu lebih jauh. Penting bagi kita itu bukan hanya bisa menyampaikan pesan dengan baik, tapi juga bisa mengerti keadaan dia gitu. Jadi penting ya sebenarnya bagi pegawai itu untuk juga punya empati
gitu, empathetic gitu. Jadi rasa empati untuk I can be in your shoes and you can also be in my shoes juga gitu. Jadi rasa empati itulah kemudian yang membentuk ya namanya lingkungan kerja itu jadi lebih enak gitu. Sehingga ya kalau misalnya pada akhirnya dia kurang mengerti nih terkait hal-hal yang ingin kita sampaikan gitu ya, atau dia kurang pas gitu ya, kita bisa coba cara lain. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang menurut aku perlu ada ya. Oke, karena kan terkadang orang generasi yang udah senior gitu ya, ngelihat kita yang masih muda-muda itu kan kadang dipandang sebelah mata. Dan itu tuh agak susah nih gitu, kita mau ngasih masukan atau apa kayak gitu-gitu kan. Jadi kan kadang bentrokan-bentrokan di perusahaan atau di kantor tuh pasti ada kan? Pasti ada. Tapi memang ya makanya penting kalau dari kami ya, dari dunia HR sendiri itu untuk bisa memberikan pemahaman gitu. Kalau misalnya ada orang yang lebih senior, dia sekarang udah jadi leader gitu, dia kan juga harus punya leadership skill dong, ya kan? Yang namanya leader itu juga kan bukan hanya dia bisa memimpin, tapi juga harus bisa mendengarkan gitu. Dan juga yang anak buahnya juga bukan hanya memaksakan keinginan, tapi juga harus paham gitu, apa sih sebenarnya tujuan besar perusahaan gitu ya. Terus kemudian visinya dia tuh seperti apa, gimana caranya dia bisa membantu hal itu gitu. Jadi pertemuan di tengah itu yang dua belah pihak ini yang harus bisa sama-sama ngerti, istilahnya kayak gitu. Oke, sekarang berbicara soal budaya kerja atau budaya yang ada di kantor gitu ya. Dulu sempat ada kabar yang memang perusahaan swasta dengan yang negeri itu berbeda orang-orangnya. Iya, beda cara kerjanya. Beda cara kerjanya. Dan pola pikirnya juga mempengaruhi kan. Nah, terkadang ada hal-hal toksik nih di dalamnya yang mungkin kalau swasta pikirannya oh ini open mind banget nih. Sedangkan kalau yang negeri kan mungkin karena udah yang senior-senior baby boomer itu tadi jadi nggak open mind. Nah, kalau ada di dunia yang negeri nih, seandainya nih sahabat liputan.com ada di dalam situ, bagaimana dia bisa survive nggak tekanan batin dan mental gitu ibaratnya nih untuk ya bisa tetap kerja dan stay di situ tapi mental stabil. Menurutku sih sebenarnya yang namanya lingkungan gitu atau cara orang berperilaku di luar sana itu tuh ada sesuatu yang nggak pernah bisa kita kontrol gitu ya. Jadi cara orang berpikir, cara orang lain berpikir, cara lingkungan itu dibentuk itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita meresponnya dan cara kita memilih mana kira-kira dari orang-orang itu orang-orang yang memiliki values, norma dan pandangan yang sama-sama diri kita. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kemudian teman-teman berada di lingkungan yang teman-teman nggak nyaman gitu, saya mungkin nggak bilang toksik karena itu banyak banget faktornya kali ya. Gimana caranya kemudian teman-teman survive? Coba aja untuk bisa mencari kira-kira mana di lingkungan itu yang punya pandangan yang sama-sama kita gitu. Yang memiliki pandangan yang lebih luas gitu. Kemudian dia juga punya visi yang lebih banyak gitu. Dan apa yang dia dilakukan memang fokus sama kerjaannya gitu kan. Bukan fokus sama hal lain gitu. Hal-hal yang merugikan orang lain lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau misalnya kita kemudian bisa jembatani gitu ya dan kemudian melingkari diri kita sama orang-orang yang memiliki norma kayak gitu, harusnya kita sih bakal fine-fine aja. Makanya aku juga selalu bilang kalau misalnya ada orang yang nanya, Kak kalau saya misalnya berada di lingkungan kantor yang toksik, what should I do gitu, saya harus ngapain? Saya selalu bilang, coba deh kamu lihat dulu nih di lingkungan kerja kantor kamu itu, kan ada beberapa divisi, ada beberapa unit juga. Kamu itu toksiknya gara-gara apa? Gara-gara kamu nggak cocok sama atasan kah? Karena cuma ada satu orang yang di situ nggak cocok sama kamu kah? Karena kamu nggak cocok sama kerjaannya kah? Gara-gara apa? Gitu ya. Dari situ kemudian kamu bisa lihat, oh kalau misalnya saya nggak cocok sama kerjaan, kamu bisa minta sama bos, boleh nggak saya di-assign di tugas yang lain? Kalau misalnya kamu nggak cocok sama atasan, sama teman rekan kerja, boleh nggak timnya saya dipindah? Misalnya kayak gitu. Tapi kalau nggak cocok sama atasan gimana? Kamu ngomong sama atasannya lagi, boleh nggak saya dipindah di divisi, di unit tertentu gitu. Jadi resign itu bukan merupakan solusi paling top gitu yang harus dilakukan orang yang kemudian mendoktrin diri, oh saya berada di lingkungan toksik gitu di suatu pekerjaan gitu. Jadi harus dilihat dulu sebenarnya masalahnya, root cause-nya apa gitu ya. Baru kemudian kita cari solusi yang paling tepat tuh apa, kira-kira gitu. Oke, karena kalaupun mau resign juga mikir, aduh butuh cuannya nih, butuh gajinya juga nih gitu. Tapi gimana tekanan batin gitu kan, kadang-kadang itu menjadi suatu dilema tersendiri gitu, apalagi ketika menghadapi budaya-budaya kantor, apalagi anak baru nih kadang-kadang anak baru, terus habis itu di lingkungan kantor yang memang udah seperti plek-ketiplek seperti itu gitu kan, jadinya agak ya
kita mau ngikutin atau kita membuat suatu gebrakan perubahan yang kadang nggak susah sih ya biasanya. Tapi memang ya kalau misalnya kita masih baru, penting juga untuk kita untuk bisa adaptasi dulu ya. How things work gitu. At least lihat untuk 3-6 bulan pertama deh. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba hari pertama langsung buat gebrakan, kan nggak mungkin. Kita masih ada di fase adaptasi, kita harus paham proses bisnisnya gimana, kita harus paham budaya kerja dan orang-orangnya kayak gimana juga, cara kerjanya. Habis dari situ baru biasanya gitu ya, kita paham nih apa saja inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan gitu. Makanya aku juga selalu bilang kalau misalnya teman-teman lagi kerja gitu ya, waktu yang paling tepat pas gitu ya untuk misalnya saya berada di suatu pekerjaan itu 3 tahun, dimana 1 tahun pertama itu biasanya adalah waktu kita untuk adaptasi, bener-bener nih tahu lingkungan kerjanya kayak gimana, orang-orangnya kerja kayak apa. Nah tahun kedua itu biasanya kita bisa lebih autopilot gitu, jadi nggak lagi nunggu arahan, kita udah paham nih semuanya kan. Nah tahun ketiga itulah kita dimana bikin yang namanya legacy atau prestasi atau sesuatu yang bisa ditinggalkan gitu, sehingga kalau misalnya kita lagi nggak ada di situ, itu bisa jadi satu yang kita jual quote on quote kalau kita kerja di perusahaan yang lain. Oke, ya. Nah sebagai HR juga ini bikin kebijakan-kebijakan gitu nggak sih, kan ada nih biasanya pegawai-pegawai gitu kan yang ngerasa aduh aku di budak korporat nih gitu, nggak mendapat nggak dihargai banget nih sama company gitu kan misalnya gitu. Nah semua itu dikeluh kesahkan ke HR, disampaikan atau memang akhirnya win-win solusinya gimana? Enggak juga sih, maksudnya biasanya kan kalau kita cuma jadi penengah ya, kalau misalnya memang itu perlu kita sebagai fasilitator ya kita akan bantu gitu, tapi mostly yang terjadi itu biasanya hanya bisa dikomunikasikan antara supervisor atau direct supervisor ya, bos langsung dia sama pegawainya gitu. Biasanya sih ada di situ aja, karena kan balik lagi kita kan cuma bisa memfasilitasi. Balik lagi ke user masing-masing gitu, atau tiap divisi sendiri gitu yang punya pekerjaan beda-beda yang kemudian bisa resolve gitu kalau misalnya ada 1 dan 2 hal yang kurang pas lah. Yes, aduh sebenarnya kalau pengen lanjut ngobrol sama Vina bisa 2 hari 2 malam sih. Iya, seminggu nggak kelar kayaknya. Iya kayaknya ya. Balik lagi udah kayak posko pengaduan Kemenaker kan. Bener. Belum lagi nih yang tahu bakal ngobrol sama Vina banyak titipan pertanyaan jadinya ya. Tapi Vin, selama kamu berkarya gitu ya sebagai content creator juga, terus juga sebagai ibu rumah tangga pasti ya, di rumah, terus akhirnya sebagai HR, itu bagi waktunya gimana sih? Biasanya sih sekarang ya kayak gitu, jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat waktunya ngantor ya ngantor gitu kan, jadi dari jam 9 sampai jam 5 ketika udah di kantor ya jarang buka TikTok, jarang buka media sosial, jarang buka Instagram dan lain sebagainya gitu, benar-benar fokus sama kerjaan aja itu. Jadi ya media sosial itu biasanya aku buka tuh setelah waktu kerja. Kalau misalnya memang akhirnya ada yang urgent nih gitu dikerjain di creator side, biasanya aku minta bantuan ke suami gitu atau ke timku gitu untuk handle di masa-masa kayak gitu. Tapi mostly ya saat ini akhirnya ya menggunakan waktu yang seharusnya bisa jadi waktu istirahat, jadi waktu untuk bikin konten gitu ya, mau nggak mau. Akhirnya kan seperti itu. Ada pengorbanan juga ya, dan tentunya kan kreativitas Vina ini yang disampaikan juga bermanfaat untuk kita gitu ya, sahabat Vivtona.com. Oke, terus respon dari atasan di kantor melihat kamu sebagai content creator itu seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini masih baik ya gitu, dan di kantor juga masih dukung. Nggak mungkin ya aku melakukan ini gitu ya tanpa dukungan juga dari pihak perusahaan kan gitu. Dan apa yang aku lakukan di dunia kreator sebagai konten kreator juga sebenarnya bisa memberikan manfaat juga bagi kantor. Yang pertama adalah employer branding gitu. Jadi memang Mind ID itu kan baru terbentuk brandnya itu di tahun 2019 gitu ya. Nggak terlalu banyak nih orang-orang yang tahu BUMN Tambang Mind ID. Dengan aku selalu ngomong, selalu pakai kalau ke kantornya gitu, jadi orang-orang jadi mulai aware gitu tentang perusahaan ini. Jadi dari segi employer branding tuh bisa dibantu. Yang kedua adalah dari sisi ya itu ya untuk awareness orang-orang gitu. Contohnya kita tahun lalu itu ada buka program MT di Mind ID di perusahaanku. Terus aku bantulah untuk menyebarkan informasinya. Kita close untuk pelamar itu di angka 90.000 pelamar. Wow. Yang keterima cuma 25 orang. Aduh, aku jadi langsung drop nih, Vin. Gimana dong? Ya karena itu MT ya, Iya karena sih, itu MT ya gitu. Tapi kalau hal lain bisa lah. Oke.
Dari perjalanan kamu ya jurnalis, terus dulunya juga abang none gitu ya, public speakingnya bagus banget, terus mendapat banyak penghargaan. Ada nggak sih satu impian gitu ya, atau memang keinginan kamu apa yang memang pengen kamu capai? Jadi memang jadi kreator kan nggak bisa selamanya ya. Jadi pengennya untuk bisa membuat dan mengutilisasi atau memanfaatkan media lain untuk bisa berbagi informasi tentang dunia tenaga kerja ini. Sebenarnya impian tahun ini targetnya tuh pengen buat buku sih gitu, tapi kayak masih proses, jadi doain aja teman-teman ya. Amin. Tapi juga tetap tentang dunia kerja. Iya, gitu tetap ya? tentang dunia HR dan kerjaan itu. Mantap. Boleh dong berbagi tips and trick untuk sahabat liputan6.com. Yang pertama, gimana caranya kalau pengen jadi content creator kayak Vina itu. Yang kedua, ya bagaimana tetap akhirnya bisa loyal nih sama tempat yang bekerja sekarang gitu. Jadi yang kalau misalnya mau jadi konten kreator, kuncinya sebenarnya cuma satu ya, konsisten gitu ya. Jadi jangan cuma pengen punya followers banyak, pengen banyak yang nonton gitu ya, tapi harus tahu juga sebenarnya apa sih manfaat dari setiap konten yang kita buat gitu. Karena yang namanya followers, yang namanya viewers itu selalu berbanding lurus sama manfaat yang kita kasih. Semakin besar manfaat dari konten yang kita kasih, maka semakin besar juga engagement, followers, viewers yang kita dapat. Yang kedua, selalu konsisten ya, karena nggak mungkin yang namanya kita itu bisa jadi konten kreator yang dikenal gitu atau punya personal branding yang baik kalau kita nggak punya konsistensi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah soal HR ya, soal dunia pekerjaan. Gimana caranya kita bisa jadi loyal sama perusahaan, selalu tahu sebenarnya kompetensi diri kita tuh kayak gimana, selalu tahu minat sama visi karir kita ke depannya kayak gimana, dan selalu tahu juga kira-kira perusahaan ini punya visi seperti apa. Dari dua hal itu kemudian kita lihat apa sih kemudian inovasi yang kita bisa berikan ke perusahaan, kontribusi yang bisa kita berikan ke perusahaan, dan itulah cara gimana kita bisa jadi pegawai yang loyal. Kira-kira kayak gitu. Yeay, luar biasa, mantap. Itu tadi tips and trick dari seorang Vina yang luar biasa banget ya, yang sahabat liputan6.com udah gak asing banget di media sosialnya. Kalau scroll pasti ada ibu ini nih ya. Selalu ada tips-tipsnya nih, karena pas ngeliat kamu bikin konten tentang CV gitu ya, aku tuh jadi langsung, dulu CV ku bener gak ya? Jadi kayak gitu loh. Tapi seru banget sih ngobrol sama Vina ya. Terima kasih, thank you banget ya Shell ya udah mampir dan ngobrol-ngobrol, seneng banget juga. Akhirnya kayak sedikit reunian. Yes, dan yang pasti pengalaman yang dibagi sama Vina juga bermanfaat ya, sahabat liputan6.com. Oke, kalau gitu kapan-kapan kita boleh ketemu lagi ya? Boleh dong. Ngobrol-ngobrol pastinya ya. Tentu Sekali saja. lagi. Oke, thank you. Thank you. Oke, sahabat liputan6.com, itu tadi obrolan seru kita barengan Vina ya sebagai content creator dan juga sebagai HR BUMN tentunya. Banyak tips and trick yang dibagi dan nggak berasa juga obrolannya seru banget. Ya udah, kalau gitu nantikan bincang liputan 6 lainnya tentunya dengan narasumber yang oke. Kalau gitu saya Sheila Kutariana pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan sampai jumpa.